Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Angkatan 2 beserta Laskar CPNS Kemenkes tahun 2021 akan membahas mengenai analisis teknis pelayanan public manajemen ASN dan role of the person. Pertama-tama, mari kita terlebih dahulu pelayanan berikut. Buruknya tata kelola pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, apalagi kualitas pelayanan di tengah pandemi COVID-19 masih menjadi sorotan masyarakat. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi pun tetap kebanjiran banyaknya laporan masyarakat terkait buruknya berbagai pelayanan dari publik itu. Hanya saja banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait buruknya berbagai pelayanan publik ini, kini polanya berubah dibandingkan dengan kondisi normal pada biasa. Warga menyusul diberhentikannya pelayanan pembuatan KTP tersebut lantaran kuotanya terbatas. Antrian panjang terlihat sejak pagi di Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Tangerang, Banten. Antar di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta tanpa kejelasan kapan pesawat bisa terbang. Parahnya lagi, pihak Lion Air seolah menutup mata tanpa solusi. Akibatnya, ratusan penumpang yang sudah kelaparan menjadi kian beringas. Pihak Lion pun beralasan delay parah tersebut dikarenakan kerusakan 2 pesawat Lion sehari sebelumnya. Total ada sekitar 1.200 penumpang Lion Air terkena dampak penundaan penerbangan tersebut. Selain masalah delay, pelayanan di bagian bagasi penumpang juga menjadi catatan khusus. Bulan Oktober lalu, Polres Deli Serdang menangkap 6 orang pekerja maskapai penerbangan Lion Air karena diduga mencuri barang bawaan calon penumpang pesawat. Para pelaku mengaku membongkar tas calon penumpang dan mengambil sejumlah barang berharga. Dan yang sempat membuat heboh publik, yakni laporan salah satu penumpang pesawat JT990 tujuan Surabaya Denpasar terkait dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan pilot dan kopilot pesawat Lion Air. Bahwa ada suara dari ruang kokpit yang menawarkan pramugarinya yang berstatus janda kepada para penumpang. Selain itu, menumpuknya pasien di loket pendaftaran dan loket BPJS RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka menjadi pemandangan buruk. Selain itu, mereka yang antri di loket tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Menumpuknya pasien ini diakibatkan lambannya pelayanan para petugas pada loket pendaftaran dan loket BPJS. Para pasien juga banyak mempertanyakan jam pelayanan nomor antrian. Pasien tiba di rumah sakit sudah pada posisi antrian 23, namun di kursi antrian baru beberapa orang yang ada.
telah kita saksikan bersama terkait tayangan tadi, terkait dengan pelayanan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Mungkin dari saya akan mengomentari atau mengulas video yang sudah dilihat tadi, di antaranya terkait tentang pelayanan publik yang disediakan oleh pelayan publik, yang dimana menurut saya kurang profesional dan kurang berkualitas. Hal ini tentunya tidak memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik juga, di antaranya untuk kepastian waktu dan kejelasan. Misalnya dengan adanya antrian yang menumpuk di loket BPJS tadi, hal inilah yang membuktikan bahwa memang kurangnya efisiensi waktu ataupun efektivitas dari pengelola loket sendiri terhadap layanan yang diberikan. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan kedisiplinan, kenyamanan, kesopanan pun juga dinilai kurang di saat untuk karyawan Lion Air sendiri, karena memang terkait dengan etika bekerja, etika profesi juga kurang, disertai dengan prosedur pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan kurang, sehingga menumpuknya antrian untuk penerbangan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Dari yang sudah kita saksikan tadi ya, menurut yang telah dikemukakan juga oleh saudari Nanda terkait dengan prosedur layanan, juga efektivitas dalam pemberian layanan. Mungkin dari tanggapan rekan-rekan lain? Ya, baik. Kalau ya sepakat ya, saya sepakat dengan yang disampaikan dengan Mbak Nanda tadi, dengan pelayanan terkait dengan misalnya di Lion Air itu, yang sangat disayangkan adalah tidak adanya kejelasan dari pihak tersebut sampai kapan penumpang harus menunggu. Namun di sisi lain, kalau saya mengatakan bahwa kedua belah pihak pun sama-sama tidak benar. Kenapa? Oke, dari pihak penerbangan tersebut tidak memberikan kejelasan kepada penumpang, kemudian penumpang itu sendiri kesalahannya yang menurut saya adalah melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pengerusakan kantor dari Lion Air itu sendiri. Jadi menimbulkan lagi kerugian dari maskapai itu, jadi yaitu sama-sama tidak benar menurut saya. Gitu. Kemudian kita lihat juga, saya tambahkan komentar sedikit terkait dengan video yang menumpuknya masyarakat yang melakukan registrasi EKTP di Dukcapil. Dengan kita lihat dari video itu, terjadinya penumpukan menandakan bahwa tidak efektifnya dan tidak efisiennya suatu pelayanan, di mana instansi tersebut harusnya memberikan layanan yang secara profesional, efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat. Tapi kalau kita lihat tadi sangat-sangat tidak efisien, sangat tidak efektif. Mungkin video itu memang diambil kejadiannya sebelum pandemi ya. Tapi apa jadinya jika terjadi di saat pandemi seperti ini? Wah, bisa menambah kasus gitu. Ya, semoga instansi tersebut ke depannya bisa memperbaiki dari segi pelayanan, karena
dari suatu instansi harusnya ada kualitas dari segi pelayanan. Tuh, dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Hal ini juga terkait dengan yang dikemukakan efektivitas dari suatu pelayanan itu sendiri ya, yang diberikan untuk masyarakat. Sistem antrian yang tadi itu juga menunjukkan bahwa suatu cara ini tuh masih kurang atau masih perlu perbaikan. Mungkin ada tanggapan lain dari Mbak Elis? Ya, terima kasih Mbak Ina. Izin ya, saya bahas per video mungkin ya. Di sini yang pertama yang video dari Lion Air, di mana penumpang menumpuk karena delay ya. Dari video tersebut dapat saya simpulkan bahwa pelayanan publik di sana sangat tidak baik ya, termasuk yang paling saya soroti di sini yaitu yang petugas bagasi ya, yang mereka justru bukannya menjaga barang-barang milik penumpang, malah dia malah mencuri dengan cara membongkar barang-barang milik penumpang itu tersebut. Terus di sana juga ada unsur tidak sopannya ya, di mana yang dilakukan oleh pilot dan co-pilotnya itu sendiri, sehingga membuat penumpang tidak nyaman. Selain itu mungkin memang keterlambatan yang terjadi oleh Lion Air itu memang semata-mata pasti jalan yang terbaik untuk penumpang semuanya, karena di sana kan kondisinya memang pesawat rusak ya, jadi kalaupun dipaksakan jalan takutnya terjadi kecelakaan. Namun mungkin alangkah baiknya lebih diperhatikan lagi penumpang-penumpang yang merasakan delay-nya itu gitu. Jangan sampai terlantar lah seperti itu. Terus untuk yang pelaporan ombudsman meningkat, dari pelaporan-pelaporan ini ke ombudsman, di sana juga sudah jelas terlihat bahwa pelayanan publik yang terjadi di Indonesia itu memang sangat buruk. Jika pelayanan publik sudah bagus, tidak mungkin pengaduan itu terus ada gitu ya. Seperti yang pernah saya dengar juga bahwa jika pelayanan publik semakin menurun, itu artinya tindakan korupsi semakin tinggi. Untuk selanjutnya yaitu yang terkendala BPJS. Di sana saya melihat ada ketidakefektifan, tidak efisien dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien-pasien BPJS. Terutama terlihat seperti diskriminatif ya, untuk pasien-pasien BPJS hanya dilayani oleh satu orang. Belum lagi ketidakkonsistenan dalam petugas yang jaga pendaftaran, di mana sebelumnya dia mengatakan bahwa pendaftaran itu dibuka pukul 7, tetapi ada pasien yang sebelumnya bertanya itu, dia datang setengah 7 malah mendapat nomor antrian 23, padahal di sana belum ada siapa-siapa gitu. Mungkin nanti ini tanda kutip nomor sebelumnya ini kemana. Selain itu juga yang fasilitasnya untuk pasien kelas 2 itu di sana tidak ada kamar mandi. Berarti kan seharusnya apa yang dia bayarkan haknya di kelas 2 mungkin kan lebih tinggi ya daripada yang di kelas 3. Tapi yang diterimanya justru lebih rendah gitu kan. Untuk selanjutnya yang bolos kerja itu sangat menyayangkan sekali ya, di mana ASN dia lama bolos padahal seharusnya kewajibannya untuk masuk untuk melayani masyarakat gitu. Di mana dia juga tidak bertanggung jawab karena haknya dia terima tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Untuk yang terakhir itu untuk EKTP, kericuhan yang terjadi tidak akan semata-mata kericuhan itu terjadi, melainkan pasti ada sebabnya. Di situ kan dijelaskan bahwa yang terjadi di sana tuh
pembuatannya itu terbatas ya, dibatasi. Sedangkan segala bentuk administrasi itu harus ada EKTP, tapi pembuatannya malah justru dipersulit, tidak efektif, tidak efisien, malah saya merasakan sendiri pernah pengaduan karena NIK-nya offline, tidak online. Saya pengajuan tanggal 12 Juli dan baru ada tindak lanjut tanggal 3 Agustus. Berarti kurang lebih hampir 1 bulan. Seperti itu ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Bisa ditekankan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Iris terkait dengan transparansi ya. Transparansi dalam pemberian layanan, juga keadilan, di mana setiap masyarakat itu berhak mendapatkan layanan yang sama. Baik, dari rekan-rekan lain, ada yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak ada, mungkin apakah ada saran dari rekan-rekan terkait dengan pelayanan publik yang tadi telah disampaikan? Terkait dengan tadi yang telah dikemukakan oleh rekan-rekan sekalian terkait dengan pelayanan yang masih perlu. Mungkin dari rekan-rekan ada saran terkait dengan pelayanan publik. Iya, terkait dengan pelayanan publik, saya hanya bisa memberikan saran yang pertama yaitu terkait perekaman EKTP dari salah satu dukcapil yang ada di video tadi. Kalau saya sih sarannya gini, sekarang kan sudah era digital ya. Hampir semua sudah bisa kita lakukan melalui aplikasi. Jadi alangkah baiknya kalau diciptakan inovasi terbaru berbasis aplikasi. Jadi masyarakat bisa melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran online dulu sebelum ke Dukcapil biar tidak terjadi penumpukan seperti di video tadi. Gitu. Terus juga di masa pandemi seperti ini kan kita harus menghindari kerumunan. Itu yang pertama saran saya, yaitu diciptakannya inovasi terbaru berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan maskapai penerbangan tadi, saran saya adalah ya kita juga pernah jadi penumpang ya, sangat pasti kita akan gelisah, apalagi kita punya janji di mana harus tiba di jam sekian, tapi ternyata pesawatnya delay. Harusnya sih dari pihak maskapai memberikan pernyataan, kejelasan sampai kapan mereka harus menunggu. Yang kedua, harus ditindaklanjuti pihak-pihak atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dari maskapai tersebut seperti pencurian barang-barang dan dari kasus yang tidak senonoh yang terdengar dari pilot ke kopilot. Kemudian sama dengan salah satu rumah sakit terkait dengan BPJS tadi, mungkin bisa juga diciptakan inovasi berbasis aplikasi juga. Jadi sebelum masyarakat itu ke rumah sakit, melakukan pendaftarannya lewat online saja gitu. Jadi tidak terjadi penumpukan. Yang kedua, mungkin bisa dihindari adanya pengambilan nomor terlebih dahulu baru menunggu gitu kan. Tadi kan kejadiannya seperti itu. Antrian baru nomor 23, tapi ternyata yang menunggu tidak sampai segitu. Kemana orang yang sudah ambil nomor antrian ini? Nah, kalau di melalui aplikasi kan udah langsung kelihatan tuh, oh nomor sekian, oh saya nomor sekian. Jadi tidak ada perebutan nomor antrian secara langsung, tapi melalui aplikasi online itu juga. Terus juga di situ bisa menciptakan pelayanan publik yang jujur dan transparan, serta adil dan merata gitu. Mungkin
Itu dari saya. Dari teman-teman lain mungkin masih ada. Terima kasih terkait tadi yang sudah disampaikan, benar ya, dengan adanya mungkin dibuat suatu sistem dengan cara apakah itu dengan membuat aplikasi terkait dengan antrian, ini juga tentunya memudahkan ya, memudahkan pada para pengguna layanan dalam mendapatkan suatu informasi terkait apakah itu dia, sehingga dapat memperkirakan. Dan ini juga jadi keterbukaan ya, adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemberian layanan itu sendiri. Mungkin dari rekan-rekan ada lagi yang ingin menyampaikan? Baik, terima kasih Mbak Ina. Mungkin menurut pendapat saya, untuk langkah kedepannya, yang pertama itu membangun kesadaran bahwa kita itu melayani, bukan dilayani, dan juga dilakukannya pelatihan-pelatihan yang mendukung ke arah era digitalisasi bagi penyedia layanan atau pelayanan publik, agar nantinya semua layanan-layanan yang sebelumnya itu dilakukan secara langsung bisa melakukan layanan secara online, secara digital seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wiwi tadi. Dan juga yang selanjutnya adalah mungkin perlu adanya kompetensi antar instansi yang bisa membangkitkan gagasan atau inovasi yang lebih kreatif lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas sarannya dari Mbak Elis. Ya, untuk sarannya mungkin tadi udah disebutkan juga ya sama Mbak Wiwi sama Mbak Nanda. Saya setuju apa yang disebutkan sama saudara Mbak Wiwi sama Mbak Nanda itu. Palingan cuman kita lebih menanamkan di diri masing-masing ASN-nya pribadi ya, lebih sadar gitu kalau kita itu pelayan bukan yang dilayani seperti tadi kata Mbak Maggie, dan lebih diperkuat lagi mungkin untuk komitmen mutu untuk diri sendirinya biar menjadi acuan beliau dalam memberikan pelayanannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Jika dirasa cukup, mungkin dari apa yang kita bahas kali ini bisa saya simpulkan terkait dengan pelayanan publik, manajemen ASN dan role of government ini, di mana pelayanan publik ini yang ada di pemerintahan kita ini tuh masih perlu perbaikan terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan. Seperti tadi dikemukakan terkait dengan kejelasan waktunya, berapa lama gitu kan, adanya antrian-antrian yang panjang juga kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan layanan dari penyelenggara atau pemberi layanan. Ada yang diperlukan adanya transparansi ya, transparansi juga, keterbukaan tadi terkait dengan sistem antrian yang tadi tiba-tiba tahu-tahu sudah dapat nomor besar gitu kan. Kemudian di sini juga perlu diperhatikannya terkait dengan keadilan, di mana setiap masyarakat itu berhak mendapatkan layanan yang sama, baik itu dari mendapatkan fasilitas juga dalam tahap produk ataupun jasa ya, dalam pemberian layanan barang ataupun jasa itu sendiri. Kemudian dari segi peningkatan SDM-nya, dari manajemen ASN itu sendiri, dari segi harus memperhatikan kode etik ya, terkait dengan kode etik, juga peningkatan kompetensi, dan tadi juga sempat di sini terkait dengan jumlah pegawai atau jumlah SDM yang kurang juga,
ini juga berdampak terhadap pelayanan. Sehingga diperlukannya suatu inovasi-inovasi terkait dengan untuk mengurai tadi antrian yang panjang, kericuhan, sehingga diperlukannya apakah itu akan dibuat dalam sistem aplikasi sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Mungkin dari itu cukup sekian yang kami simpulkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengemukakan pendapatnya. Kita akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.